Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kami akan berdiskusi tentang dampak dari perusahaan besar. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibnu Baskara. Nama saya Sultan Tamunan. Nama saya Adun Permana. Nama saya Berkat Adi Putra Hobdik. Nama saya Rela Lubis. Selamat datang di diskusi kita hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah pada perusahaan besar, apakah mereka lebih banyak memberikan manfaat atau justru membawa dampak negatif bagi masyarakat. Perusahaan besar memainkan peran penting dalam ekonomi global, tapi juga seringkali memunculkan perdebatan yang hangat. Kami akan mendengarkan pendapat yang beragam dari para panelis. Mari kita mulai dengan argumen pertama. Bagaimana menurutmu? Saya percaya bahwa perusahaan besar adalah kekuatan pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi. Mereka menciptakan jutaan pekerjaan, mendorong inovasi, dan memberikan produk serta layanan yang membuat hidup kita lebih baik. Bisa kita lihat perusahaan teknologi besar yang telah mengubah cara kita berkomunikasi, atau perusahaan otomotif yang telah memperkenalkan kendaraan listrik. Semua itu tidak mungkin tanpa investasi dan skala perusahaan besar. Tapi mari kita lihat di sisi lain. Perusahaan besar seringkali monopoli pasar, menghancurkan usaha kecil, dan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Mereka bisa menciptakan ketidakadilan sosial dengan upah rendah bagi pekerja di negara berkembang, dan bahkan dapat merusak lingkungan. Jadi, yang mereka mungkin menciptakan pekerjaan, tapi dengan biaya sosial yang sangat tinggi. Saya sepakat dengan dua sisi argumen ini. Namun solusinya bukan dengan menolak perusahaan besar. Kita memerlukan regulasi yang lebih ketat dari pemerintah dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan besar beroperasi dengan kesadaran sosial dan tanggung jawab lingkungan, mereka bisa menjadi kekuatan positif tanpa merugikan masyarakat. Jangan lupa satu hal, inovasi teknologi. Perusahaan besar adalah pionir dalam banyak inovasi yang kita nikmati saat ini. Dari kemajuan medis seperti vaksin yang dikembangkan hingga energi terbarukan yang membantu mengurangi jejak karbon kita. Semua ini datang dari investasi besar perusahaan dalam penelitian dan pengembangan, sesuatu yang sulit dan dicapai oleh perusahaan kecil. Jadi kita punya pandangan yang beragam di sini. Di satu sisi, perusahaan besar membawa pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi yang sangat kita butuhkan. Di sisi lain, ada potensi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan. Bisakah kita menemukan keseimbangan di sini? Bagaimana menurut kalian? Saya setuju bahwa perusahaan besar memiliki tanggung jawab untuk menjaga dampaknya. Tetapi jangan lupa program CSR, Corporate Social Responsibility, yang mereka jalankan seperti program pemberdayaan komunitas dan pelestarian lingkungan. Banyak perusahaan besar yang sudah berkomitmen untuk lebih hijau dan lebih adil. Itu hanya sebagai kecil. Seringkali CSR hanya dilakukan sebagai formalitas untuk mendapatkan citra baik di mata publik. Kenyataannya, perusahaan lingkungan dan ketidakadilan upah masih terjadi di banyak sektor industri besar. Kita perlu lebih dari sekedar CSR. Kita butuh kebijakan yang benar-benar mengikat dan menghasilkan dalam dunia. Saya setuju, regulasi adalah kuncinya. Perusahaan besar bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan jika ada transparansi dan hukum yang tegas. Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan mereka beroperasi dengan benar. Ayo, kita tidak bisa menutup mata pada manfaat yang mereka bawa. Tanpa mereka, dunia kita tidak akan semaju sekarang. Yang kita perlukan adalah pendekatan yang seimbang. Manfaatkan kekuatan inovasi mereka, tapi pastikan dampak sosial dan lingkungan minimal. Jadi, jelas dari diskusi ini bahwa perusahaan besar membawa manfaat besar. Tapi, juga tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan juga. Solusinya mungkin adalah menemukan keseimbangan antara inovasi dan akuntabilitas. Terima kasih untuk semua. Argumen yang luar biasa hari ini, mari kita lanjutkan percakapan ini di luar video. Karena topik ini tidak akan ada habisnya dalam satu kali diskusi. Sampai jumpa dan semoga diskusi ini membukakan wawasan kita semua.